Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Kamis tanggal 16 Januari. 16 Januari ya? 13 Januari kita bisa tatap muka dan tatap wajah dalam acara yang sangat luar biasa, yaitu live streaming. Ya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat fisik. Fisik itu ya postur tubuh kamu ya fisik ya. Karena kamu sudah rutin berolahraga. Dan saya ingatkan, kalau mengingatkan bahwa walaupun kita belum sempat ketemu lagi di lapang, dan saya pun baru menyuruh kamu melakukan olahraga di rumah, karena saya juga bingung kan harus bagaimana caranya kamu bisa melakukan olahraga di rumah. Ya, sebab kalau harus disuruh lari LJM misalnya saya di PLO nggak mungkin. Kemudian harus latihan pas bawah, itu juga tidak mungkin, mission impossible. Bolanya di mana? Kemudian disuruh benchot, kalau di basket juga mission impossible. Maka sementara untuk olahraga ya lakukanlah olahraga masing-masing lah. Yang penting jadikan olahraga itu satu kebutuhan ya, seperti makan dan minum butuh. Ya. Saya anjurkan untuk banyak kena sinar matahari. Ya. Olahraganya misalkan yang kena sinar matahari, mau gowes, mau jalan kaki, mau jogging terserah. Ya, atau misalnya kamu di halaman rumah mau ngorek, mau bebersih terserah, yang penting badan kamu kena sinar matahari. Oke? Mungkin nanti saya akan coba untuk ngomong ke kepala sekolah ya dalam rangka ujian praktek. Sekali misalnya diizinkan untuk tes praktek di sekolah. Misalnya yang jumlah kelasnya misalnya jumlah muridnya satu kelas 36 ya ada 18 lah. Jam 7 sampai jam 8 misalnya bisa. Mudah-mudahan diizinkan. Nah, anak-anak sekalian, selain sehat fisik, ya, kemudian sehat yang kedua itu sehat. Ya, jadi fisik, postur tubuh diiringi dengan sehat pesat, itu kan lebih mantap. Ya. Karena kalian misalnya masih belum bekerja, ya diajar bisa ngelit, artinya apa? Api, ya kalau kalian misalnya diberi uang jajan oleh orang tua, ada peribahasa bisa ngelit, api artinya begini, kamu misalnya dikasih duit oleh orang tua 20.000, misalnya, kamu sisihkan 5.000. Namun buat masa depan ya. Karena orang yang nabung, orang yang rajin nabung, itu jangka panjangnya sudah bisa dipastikan, yaitu kaya kan bisa menjadikan uang jajan. Tapi sebaliknya kalau kalian boros, bisa diberi uang jajan 20.000 misalnya, semua habis, maka itu namanya boros. Maka bisa dipastikan jangka panjangnya kamu itu miskin raya. Bayangkan miskin raya, karena duit berapa pun selalu kamu habis. Nah, belajarlah seperti bahasa Sunda, peribahasa bahasa Indonesia itu bisa ngelit. Ya, fisik pesat, dan itu akan kamu alami kelak di kemudian hari. Apalagi kalian Mei itu bisa dipastikan kalian sudah dinyatakan lulus dari SMA. Ya, tentu saja dengan melewati beberapa kali
ujian gitu ya. Nah, anak-anak sekalian, penjas ini memang serba dilematis ya, dilematis dalam arti nilai prakteknya gimana? Kalau teori, saya udah berapa kali teori, dari mulai bagan kompetisi, gambar lapangan voli, sejarah bulu tangkis, kemudian yang terakhir kemarin gambar lapangan sepak bola, ya. Dan itu jangan dianggap enteng. Nilai praktek nggak ada, apa lagi? Maka dari teori, tolong ya. Jadi dalam satu lembar itu 2 tugas. Jadi kalau dikasih tugas setelah 2 baru kumpulkan lewat KM. KM-nya yang temui saya. Janjian yang saya mau ketemu di mana? Kalau mau ketemu di alun-alun dengan kupas tahu boleh. Asal KM aja seorang gitu. Jangan nanggap enteng tugas. Ini anak-anak IPS terutama, sepertinya cuek-cuek aja gitu ya. Di sana tuh memberi nilai penjas di mana? Kalau kalian tugas aja, tidak membuatkan. Kemarin saya memberi tugas sejarah bulu tangkis. Itu sejarah bulu tangkis itu ya. Jangan cuma 2 jajar 3 jajar, panjang loh. Saya minta setengah lembar penuh. So kalian ngomong aja tentang bulu tangkis terus begitu. Jangan cuma 2 lembar, 1 jajar 2 jajar 3 jajar gimana itu. Cobalah saya minta yang apa ya? Ya terserah bahasanya lah. Ya. Aku bisa nanyakan ke Google, bisa nanyakan ke apa saja. Nah, kemudian yang terakhir kemarin gambar lapangan sepak bola lengkap dengan ukurnya. Coba saya minta itu ada warna-warninya gitu biar lapangan bola itu enak dilihat, enak dipandang gitu. Kalau kalian misalnya belum mengumpulkan, apa-apa nyusul ya, kumpulkan yang penting. Kalau kurang lebih sudah ada 4 tugas. Kemudian hari ini saya kenapa tidak pakai kaos sebagai layak ada kali ini pakai kemeja karena hari ini saya ulang tahun. Bebas ulang tahun mah bebas. Karena udah lewat ya, sebenarnya udah lewat tanggal 27 Januari. Kalau kita bertemu di sekolah, saya ingat tahun-tahun yang lalu ya merayakan hari ulang tahun. Kali ini karena tidak ada tatap muka maka kalian boleh mengucapkan selamat ulang tahun walaupun udah lewat tanggal 27 ya. Saya rayakan dengan kumpul ya. Nah, ada pertanyaan dari anak kelas 12 begini, bertanya, Pak, kenapa kok saya tidak pernah ada yang menyatakan HBD, Happy Birthday? Saya bilang, kamu pernah tuh mengucapkan HBD ke orang lain? Enggak pernah, Pak. Ya jauh. Mana ada yang mengucapkan HBD sama kamu kalian juga? Nah, maka di sini kita punya ada peribahasa hidup bagaikan gemah, ya, hidup bagaikan hidup. Apa yang kita keluarkan itu akan balik lagi. Kalau kita misalnya pernah menyakiti hati Allah, suatu saat akan ada yang ngomong. Kalau hukum karma terlalu keras, itu ibaratnya gemuk. Apa yang terkeluar bagian dari situ. Kalau kamu pernah nyintir orang, suatu saat bakal ada yang nyintir kamu. Hei, lelaki yang punya wajah-wajah aset, ganteng gangguan tenggorokan. Kalau kamu pernah menyakiti hati wanita, memperdekakan wanita, mempermainkan wanita, suatu saat kalian akan dipermainkan wanita. Demikian juga wanita, hei para wanita yang punya wajah nice and beautiful, cantik doang, nice and beautiful. Misalnya kamu pernah menyakiti hati lelaki,
suatu saat kamu akan sakit ya. Hidup bagaikan kembang. Jadi kalau kalian ingin banyak yang mengucapkan HBD, gampang. Kamu sekarang catat tanggal lahir teman-teman kamu, catat sebanyak mungkin, dan setiap pas hari lahir ucapkan HBD. Jam 12.00 ucapkan HBD. Terus ke setiap orang, lihat hasilnya. Pas kamu HBD, orang akan banyak yang musnah. Happy business. Itulah hidup bagaikan kembang. Ya, coba. Nah, dari sekalian, sekali lagi, untuk supaya daya tahan tubuh kita kuat, sambil kita pakai batu dan gampang aktif, ya, untuk efek makan yang cuma Jerman itu udah saya berikan setiap ketemu kitnya, ya, kitnya supaya kita wah, gitu ya, gampang panasan jadi tonginan jadi, ya, olahraga secara teratur dan kena sinar matahari, ya, terserah olahraga mau apa, yang penting kamu kasih sholat selama sejam 2 jam. Sekarang lagi ngetren goes apa? Tidak punya goes di buruan kamu ada juga, rebutan juga, oke. Apa? Itu sinar matahari bagus sekali untuk daya tahan tubuh, dan virus yang namanya virus corona itu akan mentok mental, ya, tidak mampu menembus tubuh kita. Balik dari anugerah dari Allah, kita dapat sinar matahari tiap hari, kita manfaatkan. Oke? Yang kedua, di dalam tubuh kita juga ada antibodi. Ya, apa? Antibodi alami. Kita tinggal meminumnya, yaitu adanya di air liur. Tinggal meminumnya, adanya di air liur. Kapan waktunya paling bagus? Sebelum sholat subuh, kubur. Dengan 1 gelas air. Di awal-awal memang mual apa-apa. Kita coba terus. Akhirnya nanti kita akan biasa. Coba. Antibodi alami, dan ini air ini bagus sekali untuk mengobati yang luka kecil. Misalnya kita sedang main poli, jatuh terpeleset, baret dengan air bagus. Bagus. Nah, berikutnya ada ketiga, yaitu usahakan meminum caidoga atau air kelapa setiap hari 1 butir. Bagus sekali untuk daya tahan tubuh. Oke? Cai dogan mantap dengan dogan yang lebih enak. Yang keempat apa? Masih ingat? Apa? Ya tentu saja vitamin. Ya, buah-buahan yang bagus untuk daya tahan tubuh itu vitamin C yang berwarna kuning dan vitamin K. Kecambah, kacang-kacangan. Berikutnya apa? Yaitu sekarang hari Kamis apa? Puasa sunat Senin Kamis. Bayangkan, kenapa puasa sehat? Masih ingat? Kalau ada pertanyaan nanti lewat WA aja. Kenapa puasa membuat badan kita sehat? Karena dengan berpuasa, racun yang ada dalam tubuh kita, penyakit yang ada dalam tubuh kita dikeluarkan. Biar kita badan sehat, yang pahalanya gede. Bukan puasa yang 1 bulan nanti, yang tanggal 13 April, bukan. Ini puasa yang mudah-mudahan di antara kalian hari ini, hari Kamis, ada yang berpuasa sunat Kamis. Walaupun kalian tidak sempat sahur, ya, tidak sempat sahur, tapi asalnya saja kita akan kuat. Saya pun insya Allah
sedang melakukan puasa Senin, dan tidak membuat saya lelah dan memberikan materi sama kami. Ya, yang berikutnya masih ingat? Yaitu hindari tidur siang. Hindari tidur siang. Gimana cara kamu bisa menghindari tidur siang? Setengah jam. Wah, ngantuk banget nih. Gimana? Gampang. Maksudnya kaki yang digantung atau kaki yang telanjangkan ke tembok, jadi posisinya begini, darah turun ke jantung, dan dicuci oleh jantung, bersih, 15 menit tidak akan bangun. Oke, itu beberapa tips supaya stamina kita, daya tahan tubuh kita bagus. Oke? Nah, dari sekalian, hari ini saya akan membicarakan masalah cabang olahraga ini, sepak bola. Ya, kemarin saya beri tugas dalam lapangan sepak bola. Karena akan saya garis besarnya aja tentang sepak bola. Gambarnya gampang. Kamu lihat di YouTube, panjangnya berapa, lebarnya berapa, ukuran gawang, ada apa. Cuma sebelum saya membicarakan gambar, saya akan jelaskan dulu bahwa sepak bola itu permainannya sangat sederhana. Semua orang menggemarinya, dari kakek nenek sampai tua, anak-anak terlibat. Jangankan masyarakat, presiden juga terlibat dengan main bola. Permainan sederhana, tapi bisa membuat emosi orang ikut terbawa emosi dengan sepak bola. Dan yang paling hebat di sepak bola itu tentang apa? Disiplin waktunya. Ya, sangat-sangat senang. Disiplin sekali waktunya. Tidak pernah di sepak bola waktunya dikurangi. Tetap aja 2 kali 45 menit. Walaupun permainan misalnya, permainan dimulai jam 7, tapi bisa ada gangguan alam, urutkan ke setengah 8. Tetap aja main 2 kali 45 menit. Beda dengan pelajaran di sekolah. Jam 7 gangguan alam, hujan. Ya udah habis. Tetap waktu tinggal 15 menit. Main bola tidak bisa. Misalnya terganggu 20 menit, diumumkan main bola tinggal 15 menit. Jadi tetap aja 45 menit. Tuh hebat-hebatnya waktu di situ. Oh, main bola. Lalu siswa tidak diterbitin. Beda juga. Ngajar kamu di kelas. Misalnya tinggal 15 menit tadi sampai akhir ya. Gurunya udah ngomong gini, anak-anak, Bapak udah lelah. Selesai ya, 15 menit. Kami hadiah buat kalian. Bisa kalau ada. Kalau main bola. Misalnya nih pertandingan di babak kedua nih. Berjalan 30 menit, tinggal 15 menit lagi. Terus wasitnya ngomong gini, pemain kumpul dulu sebentar. Ada apa Pak Wasit? Ini saya lelah, capek. Permainan dihentikan aja ya, yang 30 menitnya dianggap selesai. Bisa dibayangkan apa yang terjadi. Ngamuk pemainnya, apalagi yang kalah. Betul nggak? Tetap 45 menit. Dan apalagi yang hebat, waktu yang terbuang, misalnya terjadi keributan, terjadi kecelakaan, itu stopwatch dimatikan, misalnya 5 menit. Maka add time, tambahan waktu yang 5 menit banyak. Pemain nuntut shit. Stopwatch matikan. Dan itu oleh pemain dituntut 5 menit. Jadi main ditambah, jadi lain 40-50 menit. Bayangkan kalau sekarang belajar di kelas, guru ngomong dia bagaimana waktu tambahan ya, karena bapak tadi telat, kamu protes, nggak bisa Pak, habis waktunya. Kalau main bola
hebat. Padahal orang yang sederhana sekali, tapi orang bisa terlibat dengan emosi. Terus apa lagi yang bisa kita ambil dari hikmah sepak bola? Bayangkan kalau sepak bola mau main, gawangnya ditiadakan, di gawangnya ditiadakan, bayang. Menurut kalian bisa nggak dilanjutin bola? Bisa sih, bisa ya dilanjutkan. Tapi akhirnya pemain bingung kemana kalau gol, kan nggak tahu tahu. Gol ya, gol itu tujuan dong. Gol harusnya. Iya. Wow. Tujuan. Bayangkan sepak bola, gawangnya ditiadakan. Nanti orang bingung, mikir main bola dia. Gawangnya juga sama, bingung kan? Oh, gawangnya nggak ada. Gol itu tujuan. Jadi bisa dibayangkan kalau main bola gawangnya tidak ada. Kebayangkan? Nah, ini ibarat manusia. Kalian kelas 12 yang beberapa detik lagi akan meninggalkan SMA Bandarsari tercinta ini, Mei, tidak punya gol tujuan. Mau kemana? Tidak punya cita-cita, hayal. Orang bijak mengatakan kalau orang seperti kalian anak-anak muda yang berusia 18 tahun tidak punya tujuan, tidak punya goal, itu dianggapnya sudah mati, sudah meninggal dunia. Bayangkan, teknologi boga tujuan. Betapa pentingnya buat tujuan atau cita-cita. Tuh sepak bola, jadi permainan bola sangat sederhana tapi banyak yang bisa kita ambil hikmah dari bola tujuan. Bayangkan main bola, rame bisa main bola, tapi tidak ada gol. Rame mana? Namun main bola tidak terjadi gol. Betul nggak? Yang membuat rame main bola terjadi gol. Balas gol 1-1, 2-1, 2-2. Itu yang membuat pemain main bola bergerak, begitu antusias. Ada gol, ada tujuan. Bayangkan kalian udah kelas 3 semata lagi keluar dari SMA, ditanya tujuan kamu kemana, mau kemana kamu, kita lu kapan, habis bingung kapan, ya udah mati, kuburnya kan, betul nggak? Tuh hebat kali ini seurusan waktu, gol. Oke? Ada yang bingung? Nggak ada. Nanti kalian di buku gambar lapangan bola lengkap dengan ukurannya ada lengkap. Kamu beli jiplak sama kamu. Ini ukuran lapangan. Ya. Kamu gambarnya sebelah aja udah bagus. Nggak usah ngeluar. Ini misalnya gawang. Oke, gawang sama bola. Ukurannya benar-benar tahu kan? Lebar 7,32 meter, tinggi 2,44 meter. Itu ukuran gawang. Di depan gawang sepak bola, di depan gawang sepak bola ada daerah. Waduh.
Ada daerah apa namanya? Yaitu daerah gawang. DG. Ukurannya berapa? 5,5 meter. Ini juga ke depan 5,5 meter. Itu mirip pangkat 3 tuh Pak yang pinggir. Mirip pangkat 3 dihapus. Yang itu tuh, nah itu ada 5 tidak? 5. Kurang jelas. 5,5 meter, 5,5 meter. Nah, lebarnya ini berapa? 18,32. Itu gawang. Lebar, kepanjang gawang sepak bola. Udah? Oke, sekarang tulis ya sama kalian ya, tulis. Fungsi daerah gawang. Siapkan catatan. Tulis, sama kalau gitu pasti lupa. Fungsi daerah gawang. Siap dengan tulisan? Oke. 1. Tempat menyimpan bola. Kalau terjadi out gawang. Udah? Tempat menyimpan bola. Kalau terjadi out gawang. Di mana menyimpan di sini? Bebas. Mau di mana? Kalau outnya seperti di sini. Tapi kenapa rata-rata menyimpan bola di sini? Kenapa menyimpan bola di sini? Tidak di sini, tidak di sini. Karena hasil tendangannya akan lebih jauh kalau disimpan di sini atau di sini. Tempat menyimpan bola kalau terjadi out gawang. Kalau kemarin itu lebih. Oke? Nah sekarang masih di out, ya masih di out. Bagaimana terjadinya out gawang? Siapa catatannya? Masih di out gawang. Bagaimana terjadinya out gawang? Ya, dengan catatan. Oke? Bola keluar antara tiang gawang dan tiang tersudut. Keluar tidak tidak. Sekali lagi, bola keluar antara tiang gawang dan tiang tersudut. Dan terakhir disentuh oleh pemain lawan. Oke, sekali lagi terjadinya out gawang. Bola keluar antara tiang gawang dan tiang bendera sudut. Dan terakhir bola disentuh oleh pemain lawan. Oke. Beres? Oke, sekarang berikutnya masih di sekitar ini daerah gawang. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana terjadinya bola? Kalau tadi terjadinya out gawang, setelah out gawang, maka dilanjutkan dengan tendangan gawang yang kita menyimpan bola. Setelah out gawang, maka selanjutnya tendangan gawang. Maka bolanya disimpan sini atau diletakkan sini. Oke? Sekarang kita lanjut dengan
bagaimana terjadinya tendangan sudut atau corner. Ini pemain bola. Kamu jangan dengar dari sebagai pemain bola. Kalau di PS Opat mungkin banyak, ada di Bali, ada di ada di Montong banyak. Di PSG ada di Paru, si Temi, Ahli, di Pak Tio, paling atau si Muhammad Radani. Weh, bisa jawab bagaimana terjadinya tendangan sudut? Oke, weh, bola keluar antara tiang gawang dan tiang dari sudut. Dan terakhir bola disentuh oleh pemain sendiri. Sekali lagi, bola keluar antara tiang gawang dan tiang dari sudut. Dan terakhir bola disentuh oleh pemain sendiri. Maka terjadi corner. Oke. Kita lanjut. Sekarang bagaimana terjadinya out, ya? Bagaimana terjadinya out? Wah, ini misalnya papan bola ini dengan sudut juga, kan? Sekarang bagaimana terjadinya out? Siap dengan tulisan? Bola keluar di antara tiang bendera sudut dan tiang bendera sudut. Itu out. Bola keluar antara tiang bendera sudut dan tiang bendera sudut. Melemparnya ke orang yang mana? Tentang itu. Terakhir di situ saudara. Selama itu dengan pemain lawan berat kita, kamu disuruh pemain kita berarti lawan tunggu. Oke? Kita lanjut. Sekarang bagaimana terjadinya gol? Kalau tadi terjadinya tendangan sudut, terjadinya outlaw, terjadinya out, sekarang bagaimana terjadinya gol? Gol! Sering kan? Ada reporter yang panjang sekali terjadinya gol. Nah, siapa yang tulisan? Oke? Bagaimana terjadinya gol? Jadi nanti kalau ada pertanyaan, misalnya, coba jelaskan bagaimana terjadinya tendangan sudut. Kamu udah bisa kan? Bagaimana terjadinya outlaw? Sekarang bagaimana terjadinya gol? Ya, bola keluar antara tiang gawang dan tiang gawang dan melewati garis gawang. Kalau melewati garis gawang, maka lewat itu. Jadi bola keluar antara tiang gawang dan tiang gawang dan melewati garis gawang, maka gol. Kalau tidak dicatat, saya yakin kalian tidak akan pas dalam kamu pahami. Bola keluar antara tiang gawang dan tiang gawang. Tiang gawang melewati garis gawang. Gol. Dan ini akan ada di dalam sisi ada ranjang. Ada apa? Ranjang, ya. Jadi bola itu bakal ada di
Oke. Sekarang menuju ke fungsi daerah gawang yang kedua. Ingat, tadi fungsi daerah gawang yang satu apa? Tempat menyimpan bola. Kalau terjadi out gawang. Sekarang yang kedua, fungsi daerah gawang yang kedua. Yaitu, sudah siap? Sudah siap? Kalau bola menyentuh tangan, kalau bola menyentuh tangan pemain sendiri, maka terjadilah penalti. Masih ingat? Tahu penalti? Bola menyentuh tangan, sengaja atau tidak di daerah gawang, menyentuh pemain sendiri, maka penalti. Tapi kalau menyentuhnya tangan pemain lawan, maka tendangan bebas, langsung tendangan bebas, langsung PL. Oke, sekali lagi. Kalau bola menyentuh tangan, sengaja atau tidak sengaja, pemain sendiri, maka penalti. Tapi kalau menyentuh tangan pemain lawan, tadinya tendangan bebas langsung. Itu nomor 2. Sekarang nomor 3. Siap nomor 3? Fungsi nomor 3 yaitu kalau terjadi pelanggaran yang dianggap berbahaya di daerah gawang, misalnya pemain lawan sedang melakukan seorang dribble masuk ke daerah gawang dan dijatuhkan, padahal dia mau mencetak gol tapi dijatuhkan, maka saja penalti. Jadi punya, kalau terjadi pelanggaran yang dianggap berbahaya di daerah gawang ini, maka sanksinya penalti. Jadi ada 3 fungsi utama daerah gawang. Ingatkan sekali lagi, satu, untuk menyimpan bola kalau terjadi out gawang. 2, kalau terjadi pelanggaran yang dianggap kalau bola menyentuh tangan, sengaja atau tidak sengaja di kepada pemain sendiri, maka penalti. Kalau menyentuh tangan pemain lawan, tendangan bebas langsung. Yang ketiga, kalau terjadi pelanggaran yang dianggap berbahaya, maka sanksinya penalti. Itu ada 3 fungsi ya. Oke, kita lanjut ke daerah penalti. Di depan daerah gawang ada daerah lagi, namanya daerah penalti. Di depan daerah gawang ada daerah, namanya daerah penalti area. Kalau kita masuk di stadion banyak kali, jelas tidak kelihatan, sebab jukut berlumpur tergenang air. Tapi kalau kita masuk di stadion Galuh, begitu kau masuk saja dari jauh udah kelihatan garisnya, garis daerah awal, daerah yang tidak kelihatan dari jauh, putih. Sebab itu kan terurus lah, lapangannya internasional, jukutnya juga jukut herapan, dan garisnya juga dicek, ini kelihatan jauh. Dan jauh juga kalian baru sudah, oh
itu daerah gawang, oh itu daerah. Oke? Dan ini ada fungsinya. Siap dengan tulisan? Fungsi daerah final. Siap? Oh ya, ukurannya dulu, ukuran. Ukurannya dari tiang gawang ke garis ini itu 16,5 meter. Dari sini ke tengah ini juga sama 16,5 meter. Ini kalau nanti belum lihat di Google juga. Maka panjang garis lagi berapa teman-teman? Jumlahkan aja 13,5 ditambah 12,5 ditambah 732. Berapa? 13,5 ditambah 12,5 ditambah 732. Jadi panjang dari itu 40,32 meter. Betul? Oh, 40,32 meter panjang daerah pinati legak biluas. Apa sekarang fungsi daerah pinati? Siapa yang tulisannya? Satu, sama dengan fungsi daerah gawang yang ke satu. Sorry. Oh, bukan sama. Sorry, yang satu fungsinya yang tempat di mana kita boleh memainkan bola dengan tangan. Boleh memainkan bola memakai tangan. Ini buku dari lo. Pak, gimana kalau kiper memainkan bola memakai tangan? Dan di luar dari lupa menyentuh bolanya di sini. Ya, handball. Tendangan bebas langsung di tempat kiper menangkap bola. Tendangan bebas langsung. Oke? Jadi tempat di mana kiper boleh memainkan atau menggunakan tangan. Itu fungsi nomor 1. Oke, kedua sekarang. Fungsi nomor 2 yaitu sama dengan fungsi nomor. Ada tahu kita itu? Oh, yang kedua. Ingat yang kedua apa fungsinya? Kalau bola menyentuh tangan, sengaja atau tidak sengaja di daerah penalti, menyentuh tangan pemain sendiri, yaitu sanksinya apa? Tendangan penalti. Jadi dia fungsinya sama dengan fungsi daerah gawang yang kedua. Ingat? Jadi pemain sendiri menyentuh tangan di daerah ini, maka sanksinya penalti. Tapi kalau menyentuh tangan pemain lawan, tendangan bebas langsung. Nah, itu kalau menyentuh tangan pemain lawan, ya jadi tempat. Kalau bola menyentuh tangan pemain sendiri, maka penalti.
Oke, nomor 3 sekarang. Fungsinya sama dengan daerah apa? Daerah tempat di mana kalau terjadi pelanggaran yang dianggap berbahaya, misalnya sedang dibawa atau seorang ke sini dan dijatuhkan oleh pemain bertahan lawan, maka tidak. Jadi fungsinya ada 3, saya ingatkan. 1, daerah tempat di mana kiper boleh menggunakan tangan menangkap memainkan bola dengan tangan, menangkap atau memainkan bola dengan tangan. Itu fungsi yang kedua. Apa namanya? Kalau terjadi bola menyentuh tangan pemain sendiri, penalti. Menyentuh tangan pemain lawan, tendangan bebas langsung. Fungsi yang ketiga, tempat adalah daerah di mana kalau terjadi pelanggaran yang dianggap berbahaya, maka sanksinya itu tendangan penalti. Oke, itu lapangan bola. Kalian di luar duduk kan? Ada kalian berdiri. Aduh, saya juga ingin duduk dulu. Oke. Saya waktunya tinggal 15 menit. Karena lebih waktunya 60 menit. Kenapa? Oke, ada di sana. Saya yakin dan percaya kalian semua mengemari sepak bola. Kalian semua bisa memainkan bola. Kenapa? Gampang memainkan bola. Beda dengan basket. Basket itu sulit dimainkan. Dan orang kadang-kadang kalau memainkan basket itu bingung berubah. Karena banyak aturannya. Tapi main bola, bayangkan. Setelah tukang becak, setelah tukang ojek, siapa main bola bisa loh. Ramai. Penonton datang dengan bertepuk-tepuk, ayo dengan gelut, dengan berkaki, itu apa ramai. Soalnya yang namanya nonton bola itu ada 3 kelompok, ada 3 kategori. 1, nonton, benar-benar nonton bola. Wah, serius nonton bola, wah, tepuk. Itu kelompok 1. Mungkin kamu ada ya. Yang kedua, kelompok nonton. Oh, nonton artinya. Seperti si Bayu si Moncong main bola nonton. Teman nonton banget bakul, mulilingan nonton banget bakul. Contoh banget awe mana eta? Si Moncong, si Bayu si Perdi. Tok siapa nonton. Kalau kita kilo, kelompok kedua nonton dulu. Jadi main bola itu dulu ada rame. Dulu aja. Tidak kelompok. Ya. Jadi main bola mah gampang dimainkan, tidak perlu belajar. Tukang becak 11, tukang ojek 11 mainkan, main. 17 Agustusan, rame main bola. Apalagi yang gampang dimainkan, voli. Gelap tukang ojek, dan gelap copet, kenapa nih? Rame bisa. Tapi lamun basket, 17 Agustusan menyambut hari 17 Agustus dengan basket bayar 5 ojek, 5 tukang ojek, 5 tukang becak sila basket, kelimanya mau bisaran, bingung kudu kumaha main kenapa aja basket. Betul apa betul? Itulah maka sebenarnya saya tidak berdiri mereka selalu diumurkan dari sepak bola ditakuti oleh SMA yang ada di Kabupaten Ciamis, dan kita punya prestasi yang cukup dibanggakan. Kita pernah juara RPI Kabupaten Ciamis 2013-2014, kita juara 1, dan kita mewakili Kabupaten Ciamis ke wilayah Garut. Baru waktu ke kabupaten aja fasilitasnya sudah ada. Mobilnya disediakan, hotelnya disediakan, belum uang saku. Itu baru mewakili kita kabupaten. Ya. Kemudian kita juga pernah tampil di Stadion Galuh, Stadion Kebanggaan Raya Ciamis. Kita pernah 2 kali tampil
Tapi gagal menuju final. Dan sekarang sedang corona begini, tutulinya ya, jadi sekarang yang sedang kelas 3 ini, anak lain yang kelas 3 kemungkinan tidak bisa menikmati tutul karena tutulnya sekarang sedang tidak boleh. Jangankan tutul Liga 1 aja nggak boleh. Ada rekan sekalian, itu mungkin garis besar sepak bola ya. Nanti mungkin ada beberapa pertanyaan yang tugas minggu kemarin itu gambar-gambar sepak bola lengkap dan bukunya pakai warna-warni yang bagus. Nanti tugas yang keduanya mungkin ada teorinya. Jadi dalam satu lembar itu ada 2 tugas teori, dua tugas. Nanti kalau sudah 2 tugas, kumpulkan di kain, segera kumpulkan ke sekolah. Ya. Sekali lagi, jangan nganggap enteng teori, karena nilainya mau dari mana? Saya mau beri dari kamu. Apalagi kalau praktek sekarang nggak boleh, biasanya kamu belajar dari mana? Cuma teori. Prakteknya dari mana? Kamu mau belajar bisa kan? Oke. Nanti kalau ada pertanyaannya di WA. Sekarang yang terakhir ada suhu saya akan memberikan ilmu juga ya, yaitu tentang mitos tidur 8 jam per hari. Santai aja ya. Menurut kalian yang namanya mitos apa? Belum tentu benar. Toh, ini wanita ini kemudian menentukan kuku ketika datang bulan. Nah, ya kenapa? Ketika datang bulan menentukan kuku. Ada yang mengatakan dekat kukunya tulah dicekal bakal lima dikolak. Saya sering di sekolah ketika razia kuku parahnya. Pas nggak dulu di datang bulan sok. Betul, saya saksinya. Khusus untuk sekolah ini, kemudian cici ngawang kantok, ngawang jodoh, salah. Siang jelas aku cici ngawang kantok, ngawang jualan itu dong, jodoh kan jodoh awang, ngomong kan repot, kita bohong. Apalagi mitos coba, mitos. Kemudian Allah harusnya sama itu cuma wong zaman jalan yang pasui batu toko kenapa? Ya kan mitos. Jadi belum tentu benar. Nah, sekarang saya akan kata itu mitos tidur 8 jam per hari. Kalian kalau mau menggunakan mitos tidur 8 jam per hari ya beli. Itu peninggalan neraka. Itu peninggalan penjajah Belanda. Jelma Indonesia Cina sare, ngorok, hatang dikuras ke Belanda. Terus nanti ke zaman penjajahan Belanda. Kalau makan, jangan diiringi dengan minum. Banyak ke Belanda kan. Mitos, dia kena bergantung minum. Justru kurang minum. Bayangkan sisi dua. Kecuali dua gantong minum bisa air jelma tak Belanda aja bapak tetap minum. Apa akibatnya? Bahwa orang-orang Indonesia berlaku cekik bodoh kudu nanam dibiar minum, maka makan lancar, pencernaan lancar kuduna. Yang sisi dua cukup rasa sisi dua oh ngapa kami itu. Nah sekarang 8 jam per hari. Bayangkan kalau kita menganut mitos tidur 8 jam per hari, berarti sehari kita sepertiganya pakai tidur. Betul nggak? Coba kita hitung. Kalau kita diberi umur 60 tahun, maka kita akan menghabiskan waktu untuk tidur saja 20 tahun. Bayangkan sama kalian 20 tahun sehari. Sok hitung, begitu percaya Mbak.
sehari tidur 8 jam. Makanya sepertiga pakai tidur. Betul apa betul? Andaikan kita ku Allah diberi waktu, diberi umur 60 tahun, berarti kita akan menghabiskan waktu untuk tidur saja 20 tahun. Bayangkan kata 20 tahun waktu dipakai ibadah, 20 tahun waktu dipakai bisnis. Belum ketika kita kecil, kita minum naon sarek, gerak bobok, gerak bobok, gerak bobok, lalu apa? Siapa yang terjadi itu orang tahu itu benar-benar. Cok, bobok, ibra, bobok, akhirnya ditambah dengan tidur 8 jam per hari, gaya atau kemana pakai sarek. Terus kumaha tuh Pak? Kita kan semakin. Kamu tahu nggak cerita bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah tidur malam, pakai tahajud. Tadi kita ngomong hindari tidur siang, berarti kita tidurnya sudah lama. 4 jam. Berarti 4 jam deh ya. Lumayan kan di 10 tahun. Maka tidur kita 10 tahun. Kalau kita menghindari tidur siang, berarti udah hebat kamu. Kamu sudah menghilangkan waktu 10 tahun. Dipakai bekerja, dipakai ibadah. Tinggal 4 jam. Mau jam berapa kalian tidur nanti? Malam, siang ada tidur. Taruhlah kita mulai tidur jam 11. Itu 4 jam. 11, 12, 1, 2. Nanti jam 2 bangun. Betul apa betul? Jam 2 bangun dan kita ambil tahajud. Sholat malam pertahanan SMP, malam pertahanan. Dan jangan tidur lagi sholat subuh. Bayangin. Berarti kita sudah bisa menahan 4 jam. Maka kita akan habis waktu untuk tidur saja 10 tahun. Itu juga masih lama. Bayangkan 10 tahun tidur. Oke, mikir. Nah, itu ya sudah benar. Kamu gitu Pak bisa ditekan bisa. Cok, kalian misalnya kita tidurnya nih, tidur malam misalnya cuma 2 jam. Bagaimana kamu nanti? Jadi kamu nanti cuma 5 tahun. Paham? Kamu sudah bisa menghilangkan tidur siang aja tidak hebat. Berarti kita akan menghabiskan waktu untuk tidur cuma 10 tahun. Ya, udah 10 tahun kemarin pakai bisnis jadi lama. Dipakai ibadah. Oke? Itu mitos tidur zamannya Pak. Kamu ini kata sebagian dari kalian lah Pak, gimana biasa bobo, ya bobo aja silakan. Kamu sendiri kan tidak rugi 4 jam. Malam 4 jam tidak jam, berarti mana akan menghabiskan waktu untuk tidur saja 20 tahun. Belum ketika bayi tidur terus. Oke? Ini sekarang mengingatkan ya. Ya, supaya nanti kamu menyambut masa depan kamu, menyongsong masa depan kamu yang begitu hebat, begitu cemerlang. Sebab masa depan kamu masih panjang. Andai-andai kita diberi waktu oleh Allah 60 tahun, sekarang kamu usia 18 tahun, berarti kamu 42 tahun lagi akan menempuh perjalanan yang begitu hebat, panjang. The long and the winding road, panjang dan berliku. Ya, jaga kondisi. Ingat yang mempunyai tentang organisasi kesehatan sedunia bahwa relatif umur manusia adalah pendek-pendek. Masih ingat? Oke, saudara-saudara, sebab ada satu lain, waktunya tinggal 1 menit lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pagi ini ada manfaatnya dan bisa ditangkap, walaupun tidak bisa ditangkap 100% karena kemarin saya nanya dengan beberapa anak, Pak, gangguan Pak, jadi berkata ketubuh. Ya, jangan menjadi saya ngomong di sekolah atau di rumah.
Aku bisa kumaha mantapna. Dan harus bertataku aja. Ya itu umacara lah ya. Dan memang kayaan seperti itu. Oke. Kalau ada pertanyaan lewat saja. Mudah-mudahan apa yang saya berikan hari ini ada manfaat. Kalau ada salah maafkan, apa kita itu kesalahan saya sendiri yang betulnya dari Allah. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.